Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih membahas mengenai masalah stunting di Indonesia bersama dengan Pak Hasto Wardoyo yang merupakan Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Pak Hasto. Ya, baik. Iya, Ya. Pak Hasto tadi mengatakan bahwa sudah meminta pertambahan SDM agar bisa juga mencapai seluruh daerah di Nusantara untuk bisa menangani masalah stunting ini. Tentunya juga butuh dana atau anggaran ya Pak. Ini bagaimana? Ya, memang anggaran butuh besar ya Mbak ya. Tetapi arahan dari beliau Bapak Presiden, anggaran-anggaran yang sementara ini tersebar di kementerian dan lembaga dan mungkin menjadi tidak fokus, itu maka bisa direfocusing untuk lebih menangani stunting secara lebih tajam lagi. Oleh karena itu saya kira kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan dampak yang langsung, yang tidak memberikan dampak yang nyata bisa dikurangi, kemudian anggaran-anggaran itu bisa difokuskan. Saya membayangkan ketika kita ini ingin menurunkan menjadi 14%, maka kita butuh mendampingi tadi, ada 20 juta yang akan lahir dari tahun sekarang sampai tahun 2024, saya kira sudah bisa kita petakan mulai sekarang. Kita ini bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada, tidak harus semua mengeluarkan uang sekarang dengan total. Semua harus dibiayai, saya kira tidak. Karena gini, ketika ada calon ibu hamil yang anemia, ditemukan calon manten atau caten yang anemia ditemukan, maka dia ini cukup mengambil tambah darah di puskesmas, itu tidak harus bayar karena memang tambah darah itu juga tercover dari BPJS dan tambah darah di puskesmas itu nilainya tidak mahal. Ini contoh saja. Pemeriksaan HB screening misalnya begitu, itu juga tidak perlu ada pemeriksaan baru, tidak perlu ada alat baru. Di puskesmas itu sudah ada. Jadi sebetulnya penyebab stunting itu salah satunya kan anemia. Jadi mengatasi anemia itu kan sebetulnya sangat tidak sulit, hanya butuh manajemen yang baik. Bagaimana orang-orang yang mau hamil anemia itu mau diapakan? Kalau dibiarkan saja kemudian semua boleh hamil tanpa ada sistem yang mengatur, ya sudah, kita banyak ibu hamil yang anemi. Tapi ketika kita bangun sistem yang kuat untuk mengatasi anemi, sebetulnya kita sudah ada semuanya. Obatnya ada, puskesmasnya ada, bidannya ada, dokternya ada. Sehingga anggaran yang diperlukan memang besar, tetapi tidak besar sekali kalau menurut saya. Membangun infrastruktur menunjang aplikasi yang dengan era teknologi yang sekarang ini itu salah satu cara membantu untuk telemedicine. Saya kira kita harus menggunakan telemedicine di dalam mengontrol 5 juta ibu hamil ini. Begitu. Iya, Sehingga karena tentunya pengetahuan itu juga diperlukan ya Pak untuk ibu-ibu hamil agar juga bisa lebih aware dengan keadaan dirinya dan bisa juga mengetahui bagaimana gejala-gejala anemia dan bagaimana cara mengatasinya ya Pak. Betul sekali. Jadi modul-modul pembelajaran sekarang bisa diberikan secara virtual, harus diketahui oleh ibu-ibu yang mau hamil, yang belum hamil, yang memang baru merencanakan kehamilan. Kalau menurut saya ini penting sekali. Kemudian diikuti dengan pemeriksaan. Ya, ada kaitan erat juga antara spacing dan stunting. Spacing itu jarak antara kehamilan sekarang dengan kehamilan yang akan datang. Ini penting sekali. Boleh anaknya itu misalkan 2 atau bahkan 3, tetapi jaraknya diatur. Jadi kalau jaraknya kurang dari 2 tahun sudah hamil lagi, hampir pasti itu anemi. Dan kemudian anak yang berikutnya itu stunting. Ini, ingat stunting itu pendek dan kecerdasannya kurang atau ya perkembangannya lambat. Sehingga merugikan kualitas SDM di masa-masa yang akan datang. Sedangkan orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting memang pasti pendek. Dan kemudian kualitas SDM-nya rendah. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi anak kita stunting atau tidak, ini seperti apa Pak? Ya, ini penting. Jadi pada saat lahir,
pada saat lahir, bayi itu ukuran standar harus dikenali. Orang tua harusnya sudah diberitahu. Bayi lahir itu kan minimal beratnya 2.500 gram atau 2,5 kilo. Kemudian panjangnya ya 48 cm. Kalau panjangnya 46 cm, beratnya kurang dari 2.500 atau 2,5 kilo, maka orang tua harus tahu bahwa oh ini anak saya itu ukurannya di bawah normal. Peluang untuk stuntingnya besar. Kemudian setelah itu diikuti perkembangannya. Apakah perkembangannya itu sesuai dengan bayi normal atau tidak? Kita sudah ada alat yang ada di posyandu untuk menilai, ada di puskesmas untuk menilai perkembangan ini. Maka harus kita gerakkan untuk penilaian ini, harus kita gerakkan. Saya berharap nanti di bulan Februari masyarakat bisa mendukung gerakan kami seluruh Indonesia untuk melakukan satu penilaian seluruh balita yang ada di Indonesia. Kita bulan Februari kita jadikan menjadi bulan untuk pemeriksaan dan bulan untuk pengukuran baik berat badan maupun panjang badan. Sehingga ini bisa menjadi modal untuk mengetahui bahwa seperti apa bayi-bayi kita sekarang di lapangan. Kedua ciri itu yang paling penting ya Pak ya untuk misalkan balita begitu untuk mengenali ciri-ciri balita yang stunting, dua hal itu paling penting, lebih pendek dan juga kecerdasannya di bawah rata-rata anak lain. Iya, betul ya. Memang perkembangan itu akan mencerminkan kecerdasan, akan tetapi kecerdasan atau intelektual bayi itu kan tidak mudah diukur di usia-usia kurang dari 2 tahun. Tetapi dia akan mudah dilihat kecerdasan intelektual itu di usia 4 bahkan 5 tahun. Oleh karena itu kita harus mengenali tanda-tanda selain kecerdasan juga, tetapi tanda-tanda perkembangannya di usia kurang dari 2 tahun atau yang kita kenal dengan 1000 hari kehidupan pertama. Nah inilah yang kemudian kita butuh pelatihan-pelatihan, ada kader-kader sehat, ada kader-kader KB, kemudian ada ibu-ibu PKK di desa. Itu harus kita galakkan untuk mengenali ini. Saya ada 3 yang harus kita gabungkan menjadi tim yang kuat di desa. Yang pertama adalah bidan, kedua dari tim dari KB sendiri, kemudian yang satu lagi adalah PKK. Saya kira 3 ini yang nanti harus kita latih untuk mengenali tanda-tanda stunting. Begitu. Apakah dalam usia kurang dari 2 bulan ini ketika sudah dikenali bahwa bayi tersebut adalah stunting, apakah masih bisa diperbaiki untuk kedepannya atau di usia-usia selanjutnya agar ia tidak menjadi stunting lagi? Ya, ketika usia bayi ini kurang dari 1000 hari, artinya 2 tahun, di bawah 2 tahun, maka bayi ini, anak ini bisa diperbaiki. Stuntingnya bisa diperbaiki. Oke. Tetapi ahli bahwa ketika anak sudah usianya lebih dari 1000 hari kehidupan pertama, 1000 hari kehidupan pertama itu artinya hanya 730 hari setelah lahir. Karena yang 270 hari ada di dalam rahim. Sehingga ketika dia sudah 730 hari usia dari kelahiran, sudah tidak bisa dirubah. Begitu. Ya, oleh karena itu kita harus kerja keras ini selama sebelum usia 2 tahun, ketika ditengarai ada tanda-tanda mencurigakan ke arah stunting, maka intervensi gizi yang sifatnya spesifik, pemberian nutrisi yang mengandung protein hewani dan contohnya itu sangat penting sekali. Sekarang ini kan kadang-kadang memprihatinkan, anaknya sudah tidak disusui, tidak dapat ASI, umurnya sudah 6 bulan lebih, tapi asupannya kurang, gitu. Baik. Begitu, Mbak. Ya. Baik, terakhir Pak Hasto mungkin sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penanganan Stunting di Indonesia yang telah diberikan amanat oleh Presiden, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat untuk bisa mencegah atau menurunkan angka stunting di Indonesia? Ya, baik. Pada kesempatan yang baik ini tentu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Yang pertama, marilah kita bersama-sama untuk stunting ini memperhatikan 2 hal. Yang pertama, bagi yang mereka masih balita, mari kita sama-sama memperhatikan, mendiagnosis anak kita semua, bisa dibawa ke tempat-tempat pelayanan kesehatan untuk diperhatikan apakah anak kita itu termasuk stunting atau tidak. Terlebih-lebih kepada yang mereka punya bayi di bawah 2 tahun.
karena di bawah 2 tahun inilah yang kita masih sangat berpeluang untuk memperbaiki kondisi. Yang kedua, marilah kita mencegah yang ini jauh lebih baik dengan cara sebelum hamil kita cek dulu kesehatan ibunya, kesehatan suaminya, kemudian selama hamil harus periksa laboratorium, periksa HB, minum vitamin, tambah nutrisi sangat penting sekali. Dan pesan saya begitu melahirkan tentu tidak ada yang segera ingin hamil. Maka pakailah kontrasepsi agar jarak kehamilannya tidak dekat dan jangan hamil terlalu muda, usia kurang dari 20 tahun, jangan hamil terlalu tua, usia lebih dari 35 tahun, jangan hamil terlalu dekat dengan jarak 24 tahun, 24 bulan, dan jangan hamil terlalu sering. Jadi jangan terlalu lah kesimpulannya. Baik. Terlalu, ya saya kira itu pesan saya dan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasto Wardoyo, Ketua Pelaksana Percepatan Penanganan Stunting di Indonesia. Terima kasih Pak.